Akidah Salafi, akidah Allah di atas langit, dalilnya sangat banyak, ratusan dalil, bahkan semula mengatakan bal alfani 2000 dalil, ditinjau dari berbagai macam sisi pendalilan, seperti bahwasanya Al-Quran turun dari Allah, yang namanya turun dari atas ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi dan mengambil ilmu dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhahu Ta'ala, yaitu tentang masalah akidah. Oke teman-teman semuanya, mari kita perkenalkan biografi Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah Ta'ala. Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah Ta'ala, beliau lebih dikenal dengan Firanda Anirja, atau bernama kunyah, yaitu beliau bernama Abu Abdil Muhsin. Beliau adalah seorang ustadz dan pendakwah yang aktif mengisi berbagai kajian Islam di Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu narasumber radio di Roja dan pernah menjadi penceramah Indonesia di Masjid Nabawi, Madinah. Beliau setelah lulus sekolah SMU, beliau melanjutkan studi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, program studi Teknik Kimia. Alhamdulillah, beliau diterima masuk tanpa tes. Akan tetapi, beliau cuma menjalani kuliah beliau di teknik kimia hanya 1 tahun, karena beliau lebih tertarik dengan ilmu agama. Kemudian, beliau memutuskan untuk belajar ilmu agama di pesantren Jamilur Rahman Bantul, yaitu di Yogyakarta sekitar 1,5 tahun. Pada tahun 2000, beliau mengikuti tes daurah penerimaan mahasiswa baru yang diadakan dosen-dosen Universitas Islam Madinah, yaitu bertempat di Lombok. Dalam daurah tersebut, beliau mendapat peringkat ketiga dari seluruh peserta penjuru di Nusantara. Sejak tahun 2000, beliau mengisi kajian Islami di berbagai masjid, yaitu di sekitar kampus UGM, seperti Masjid Pogung Dalangan, dan Masjid Pogung Raya, dan Masjid Siswa Gana, dan Musola Fakultas Teknik UGM. Beliau mengisi kajian di aula perkuliahan di depan para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan juga Fakultas Kedokteran. Beliau juga menyempatkan diri untuk mengisi kajian di luar kota, yaitu seperti di kota Wates, Muntilan, dan juga kota Sorong, Papua. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan karunia Allah, beliau berangkat ke Madinah pada tahun 2001. Beliau berangkat ke Madinah untuk menimba ilmu syar'i. Adapun pendidikan beliau di Madinah, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Madinah, yaitu Arab Saudi, hingga tingkat doktoral. Selama setahun, beliau memperdalam bahasa, yaitu Syu'batul Lughah Al-Arabiyah. S1 selama 4 tahun di Fakultas Hadis, lulus dengan predikat Cum Laude. Menamatkan kuliah magisternya S2 selama 4 tahun, jurusan Fakultas Dakwah dan Usuluddin, jurusan akidah dengan tesis jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap syubhat-syubhat terperinci para penolak sifat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza-Nya. Dosen pembimbing beliau dalam menulis tesis adalah Prof. Dr. Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr Al-Abbad. Beliau lulus dengan nilai summa cum laude. Kemudian beliau menyelesaikan program doktoralnya S3 selama 5 tahun di jurusan akidah dengan disertasi yang berjudul Merobohkan Argumentasi para Dai Pluralisme yang berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dosen pembimbing beliau dalam menulis disertasi adalah Dr. Abdul Majid Al-May'abi. Beliau lulus pada tanggal 25 September tahun 2016 dengan nilai summa cum laude. Beliau sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 diberi amanah oleh pemerintah Arab Saudi untuk menyampaikan ceramah berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi untuk para jamaah haji dan umroh yang berasal dari Indonesia yang bermukim di Kerajaan Arab Saudi. Selain Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhahu Ta'ala, yaitu di sana juga diisi oleh Ustadz Abdullah Roy yang juga belajar di Universitas Islam Madinah. Saat ini keduanya beliau tidak mengisi kajian tersebut dan diganti oleh Ustadz
Ariful Bahri Kampar, yang sekaligus sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah. Beliau, Ustadz Firanda, merupakan salah satu pengisi tetap di Radio Roja dan beberapa saluran media dakwah lainnya dalam mengisi dan menulis kolom-kolom bantahan terhadap polemik tokoh-tokoh liberal. Secara spesifik, Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahu Ta'ala merumuskan bahwa dalam satu kitabnya, yaitu Makalatul Islamiyin, Imam Asy'ari sendiri menyatakan bahwa mentakwil istiwa atau bersemayamnya Allah itu akidah Mu'tazilah, bukan akidah Ahlus Sunnah, seperti yang diklaim Asy'ariyah atau Kulabiyah modern, serta kelompok takfiri. Semestinya banyak karya tulis beliau, yaitu kalau saya sebutkan ya, ada 25 karya tulis. Tapi berhubung waktunya ya teman-teman semuanya, jadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, yaitu seperti Syarah Kitab Tauhid Jilid 1 dan banyak lagi ya. Oke teman-teman semuanya, jadi saya akan mengambil akidah, belajar akidah dengan Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahu Ta'ala. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita simak tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembicara Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Wa rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan mengadakan komparasi perbandingan antara akidah masyarakat tentang di mana Allah. Akidah Salafi yang mengatakan Allah di atas langit, kita bandingkan dengan akidah Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana. Akidah Asy'ariyah Mutaakhirin atau Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak juga di bawah, tidak boleh ditunjuk. Akidah Wahdatul Wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Kita akan mengkomparasi secara argumentasi ditinjau dari sisi dalil, kemudian ditinjau siapa pendahulunya, bagaimana sesuai dengan logika atau tidak, dan bagaimana sesuai dengan fitrah manusia atau tidak. Kita mulai dari akidah Salafi. Akidah Allah di atas langit, dalilnya sangat banyak, ratusan dalil, bahkan semula mengatakan bal alfani 2000 dalil, ditinjau dari berbagai macam sisi pendalilan, seperti bahwasanya Al-Quran turun dari Allah, yang namanya turun dari atas ke bawah, bahwasanya malaikat juga turun dari perintah Allah ke bawah, malaikat melapor ke atas, melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika menerima syariat salat naik ke atas, ya, dalam kisah Al-Mi'raj, sampai begitu dekatnya Nabi SAW dengan Allah, sampai seorang sahabat bertanya, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah kau melihat Rabbmu? Ya. Nabi SAW mengatakan, nurun anna arahu. Ya. Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana aku bisa melihatnya? Menunjukkan Nabi sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah tidak di atas, Nabi akan mengatakan, emang yang bilang saya ketemu Allah siapa? Gampang. Ya. Tapi Nabi membenarkan pertanyaan tersebut, Nabi tidak menyalahkan pertanyaan tersebut, dan Nabi mengatakan, aku tidak bisa melihatnya karena ada cahaya yang menghalangi. Kemudian terlalu banyak dalil. Nabi SAW ketika berdoa mengangkat kedua tangan ke arah langit. Dan Nabi SAW menunjuk Allah, Allahumma syahad. Allah Nabi tunjuk ke atas, kemudian tunjukkan kepada para sahabat. Ya. Kemudian di antara dalil bahwasanya hadis begitu banyak, bahwasanya Allah turun ke langit dunia, ya, namanya turun dari atas ke bawah untuk menerima permohonan hamba-hambanya di sepertiga malam yang terakhir. Di antara dalil tentang ketinggian Allah, bahwasanya pada hari kiamat kelak penghuni surga akan melihat Allah seperti melihat rembulan. Kata Nabi SAW, innakum tarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailatal badr. Sungguh kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kelak dengan mata kalian, sebagaimana kalian melihat apa? Rembulan. Ya, ingat, cara melihat disamakan oleh Nabi SAW. Ya, ini tentu dalil sangat banyak, hanya secuil yang saya sebutkan, perlu pembahasan pengajian tersendiri tentang dalil Allah di atas langit. Namun saya ingin tutup dengan perkataan Ibnu Rushd rahimahullah yang mengatakan bahwasanya syariat dibangun di atas dasar Allah di atas. Kenapa? Karena syariat dibangun di atas Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menerima syariat, salat di atas. Kemudian malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ke atas. Jika semua ini ternyata tidak benar, hanyalah kiasan, hanyalah majas, hanyalah dongeng belaka, kenapa Nabi tidak pernah beri isyarat meskipun sekali? Apakah dengan ratusan dalil seperti Nabi ternyata sedang menipu umatnya? Bahkan Nabi mengarahkan tangan ke langit, bahkan Nabi menunjuk dari langit ke bawah. Tentu seorang hendaknya berpikir tentang hal ini. Baik, kita berbicara tentang pendahulu akidah Allah di atas langit. Tentunya Nabi SAW dengan ratusan dalilnya, para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf.
Masya Allah ya, cerdasnya beliau itu tentang masalah bab akidah ya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini Allah di atas. Jadi banyak dalil ya, Rasulullah SAW Isra Mi'raj ke atas. Kita berdoa mengangkat tangan ke atas. Malaikat turun dari atas. Masya Allah ya. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan. Adapun siapa pendahulu salafi yang mengatakan Allah di atas langit? Namanya juga akidah salaf. Akidah salaf itu akidah yang disebutkan kepada salaf. Dan ini adalah nama yang istimewa. Oleh karena tidak semua orang berani menisbahkan dirinya dengan berakidah salaf. Karena ada konsekuensinya. Ya. Kita mengatakan akidah salaf, kita punya konsekuensi. Harus kita buktikan bahwasanya akidah yang kita sedang junjung tinggi adalah akidah para salaf. Di depan saya banyak sekali buku. Sebenarnya buku saya masih sedikit ya. Ini semua buku-buku, semuanya ditulis. Masya Allah ya, bukunya masih sedikit padahal itu ya kitabnya udah setumpuk seabrek gitu ya. Masya Allah. Sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari abad ketiga sampai abad kelima ya, semuanya menjelaskan tentang bahwasanya Allah di langit. Saya tidak ada waktu, suatu saat saya akan bacakan satu persatu. Tapi yang pertama adalah Kitabus Sunnah karya Ibnu Abi Asim yang wafat pada tahun 287 Hijriah. Kemudian juga Kitabus Sunnah Warad al-Jahmiyah karya Abu Abdurrahman Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, putranya Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 290 Hijriah, yang dia menukil perkataan Imam Ahmad tentang Allah di atas. Kemudian Ibnu Khuzaimah, seorang ulama Syafi'iyah ya, yang wafat pada tahun 311 Hijriah, juga dalam kitabnya Kitabut Tauhid ya, juga menjelaskan Allah di atas. Kemudian ini ada manzumah kumpulan para ulama ya sampai sekitar abad sampai abad ke-8 ya, yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah, di antaranya menukil tentang Allah di atas, di antaranya karya Ibnu Abi Daud dalam Haiyahnya. Ya, kemudian juga kitab ditulis oleh Abu Bakar Al-Ajurri yang wafat pada 360 Hijriah dalam kitab Syariah. Dia juga membuat bab tentang bahwasanya Allah di atas. Kita tidak ada waktu untuk membacanya. Ya. Kemudian Al-Ibanah ya, karya Ibnu Battah Al-Ubkuri ya, yang wafat pada tahun 387 Hijriah. Ini juga menjelaskan tentang Allah di atas. Kemudian kitab Ushulus Sunnah ya, karya Ibnu Abi Zamainain yang wafat pada tahun 399 Hijriah, yang juga dalam bab sini menjelaskan Allah di atas. Kemudian Al-Lalikai ya, dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang wafat pada tahun 418 Hijriah, yang juga menukil 418 Hijriah, yang juga menukil ulama salaf, di antaranya mereka menukil tentang ijma bahwasanya Allah di atas. Kemudian yang terakhir yang sempat ada di maktabah saya, tentunya buku masih banyak ya. Ini sebagian saja. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, ya, akidahnya para salaf nasabul hadis, karya As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Di sini juga menukil ijma bahwasanya Allah berada di atas. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Jadi beliau ini menunjukkan kitabnya itu yang ditunjukkan itu jumlah sedikit ya. Semestinya masih banyak lagi yang beliau simpan ya, kitab-kitabnya yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Masya Allah ya, beliau ini orang yang cerdas. Masya Allah. Kemudian juga saya nukil dalam risalah saya ya, risalah tesis magister yang sudah diterjemahkan, insya Allah diterbitkan, tentang penukilan ijma bahwasanya Allah di atas. Di antara yang menukil ijma bahwasanya Allah di atas adalah Al-Auza'i. Jadi bukan cuma para ulama mengatakan Allah di atas, bahkan mereka menukil ijma. Yang menukil ijma juga banyak, di antaranya Al-Auza'i yang wafat pada 157 Hijriah. Kemudian juga Ali bin Al-Madini menukil ijma yang wafat pada 234 Hijriah. Kemudian Qutaibah bin Sa'id yang wafat pada tahun 240 Hijriah juga menukil ijma. Kemudian Abu Zur'a Ar-Razi yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Lihat, ini abad ketiga. Juga menukil ijma Allah di atas. Ijma ulama, sepakat ulama Allah di atas. Ibnu Qutaibah yang juga wafat pada tahun 276 Hijriah, ini juga menukil tentang ijma tentang Allah di atas. Abu Hatim Ar-Razi ya, wafat 277 Hijriah, juga menukil ijma bahwasanya Allah di atas. Utsman bin Said Ad-Darimi wafat 280 Hijriah, juga menukil ijma. Zakaria As-Saji wafat 307 Hijriah, juga menukil ijma ulama bahwasanya Allah berada di atas. Ibnu Khuzaimah tadi sudah kita bawakan bukunya, 311 Hijriah, juga menukil ijma. Kemudian Abu Hasan Asy'ari
Abu Hasan al-Asy'ari dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghar juga menukil bahwasanya ijma' Allah berada di atas langit. Ibnu Battah tadi sudah kita sebutkan, kita bawakan bukunya, wafat pada tahun 387 Hijriyah, menukil ijma' bahwasanya Allah berada di atas. Abu Umar At-Talamangki wafat 429 Hijriyah, juga menukil ijma' bahwasanya Allah di atas. Abu Nuaim wafat 430 Hijriyah, juga menukil bahwasanya ijma' Allah berada di atas. Abu Nasr As-Sijzi 444 Hijriyah juga menukil bahwasanya Allah berada di atas, ijma' ulama. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni terakhir yang tadi kita sebutkan, ya, bahwasanya yang Allah, dia juga menukil 449 Hijriah wafatnya, menukil bahwasanya ijma' Allah di atas. Kemudian Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid juga menukil bahwasanya Allah berada di atas, yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Jadi maksud saya, bukan cuma ulama yang mengatakan ijma', sekedar nama-nama ulama, bahkan mereka menukil ijma'. Lebih mudah untuk mengetahui siapa yang mengatakan Allah berada di atas langit, mudah. Ini saya nukilkan dua buku yang sangat indah. Yang pertama, karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, judulnya Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah ala Hirab al-Mu'attilah ala Harabil Mu'attilah wal Jahmiyah, yaitu kumpulan pasukan Islam dalam memerangi Mu'attilah dan Jahmiyah. Judulnya cukup mengerikan. Kenapa? Karena maksud beliau menulis buku ini bahwasanya akidah Mu'attilah dan akidah Jahmiyah itu diperangi oleh kaum muslimin seluruhnya. Makanya dalam buku ini beliau menukil para ulama yang sangat banyak yang menunjukkan tentang Allah berada di atas. Ya. Beliau nukil dari perkataan para sahabat. Ya. Kalau ada waktu saya akan nukil semuanya, tapi kita nggak ada waktu. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu taala anha, Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anha, Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian juga beliau nukil perkataan tabi'in, perkataan Masruq, Ikrimah, Qatadah, Sulaiman At-Taimi, Ka'ab al-Ahbar, perkataan Muqatil, Ad-Dhahhak. Ya. Kemudian Hasan al-Basri, Malik bin Dinar. Kemudian Rabi'ah bin Abdurrahman, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, gurunya Malik bin Anas. Kemudian Abdullah bin Qawwa. Kemudian beliau menukil juga perkataan tabi'ut tabi'in. Ya, seperti Ibnu Mubarak, Al-Auza'i, Hamad bin Zaid, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Wahab bin Jarir dan ulama-ulama yang lainnya. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah melihat, kita sudah mendengar ya yang beliau Ustadz Dr. Firanda Adi Hafidhahullah telah menjelaskan semua, mengatakan ijma' ulama Allah berada di atas. Bahkan Ustadz tadi Dr. Firanda Adi Hafidhahullah, para sahabat ya, para sahabat, terus kemudian ada Ibunda Aisyah juga ya dikutip, terus ada juga tadi para tabi'in ya, menyatakan ijma' semua mengatakan Allah berada di atas. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita semakin yakin tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengatakan Allah berada di atas. Jadi ini adalah akidah yang benar-benar akidah yang lurus. Beliau ini mempelajari bab akidah sampai kitabnya itu seambrek ya teman-teman semuanya, banyak kitabnya, dan di situ para ulama menukil, para ulama menyatakan Allah berada di atas ya. Bahkan beliau kitabnya sampai ini, Masya Allah. Nah oke teman-teman semuanya, jadi kita harus berpegang teguh dengan akidah salafus soleh ya, akidah yang benar-benar lurus, akidah yang benar-benar akidahnya Nabi SAW, akidahnya para sahabat. Nah oke teman-teman semuanya, jika video ini baik, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.